Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Selamat sore saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali hari ini pada Pekan Doa Pentakosta. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan Alkitab, saudara-saudara, dari Mazmur 51, ayat 9. Demikian. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat dari-Mu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Demikian saudara-saudara, Mazmur pada hari ini. Mazmur 51 adalah Mazmur yang ditulis oleh salah seorang di zaman pembuangan
Israel di negeri asing. Menurut tafsiran, Mazmur ini ditulis sesaat sebelum orang Israel diizinkan kembali ke tanah leluhur mereka, kembali ke Israel dari negeri asing. Situasi di negeri asing menyebabkan mereka sadar bahwa mereka dibuang karena kesalahan mereka, bukan karena hukuman yang dibuat oleh orang lain, tetapi karena kesalahan mereka, kesalahan nenek moyang mereka yang ditanggung oleh anak cucu mereka, yakni mereka, sehingga mereka dibuang ke tanah pembuangan. Tadinya mereka tidak terima, tapi lambat laun mereka menyadari itu, dan salah satu kesadaran itu ada dalam Mazmur ini. Mereka sadar bahwa pembuangan itu adalah karena mereka berdosa kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Allah yang mereka tekati untuk mereka sembah sebagai satu-satunya Allah. Sehingga di dalam kejatuhan itu, di dalam kesadaran akan kedosaan itu, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk bersih diri. Makanya di ayat 9 ini dibuka dengan bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop. Nah, hisop itu jenis tumbuhan yang digunakan untuk wewangian, untuk kebersihan, dan digunakan juga untuk tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sakral, karena harum katanya. Jadi di sini kalau pemazmur mengatakan bersihkanlah aku dengan hisop supaya aku menjadi tahir. Jadi artinya dosa itu sudah melumuri mereka dengan kotor. Dengan hisop itu mereka dibersihkan, ditahirkan, dipulihkan. Seperti keadaan semula, lebih daripada itu, mereka menjadi kudus, menjadi umat Allah. Seperti hisop yang digunakan untuk membersihkan ruang ibadah atau perabot ibadah. Maka setelah pemazmur merasa bersih atau dibersihkan oleh Allah, dia memperoleh kegirangan. Kegirangan karena ia dibangkitkan, disegarkan. Di sini ditulis, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Dibangkitkan kembali. Sudah hancur, sudah jatuh, sudah nggak ada apa-apanya lagi, terbuang. Tetapi kemudian karena pemurnian itu, pentahiran itu, mereka bangkit untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi sebuah doa yang dalam. Kalau kita baca seluruh pasal 51 ini, Mazmur ini berupa doa. Doa ingin pulih, bertobat, lalu setelah bertobat, dibangkitkan, segar kembali, bersorak-sorai, karena dosanya telah dihapuskan, hatinya menjadi tahir, batinnya menjadi baru, dengan roh yang teguh. Lalu doa pemazmur berikutnya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu dariku. Dia ingin menjadi orang yang pulih, menjadi umat yang kembali beribadah kepada Tuhan di dalam kemurnian hati, kebersihan batin. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan. Lalu, kalau sudah bangkit, sudah bersuka cita, tidak berhenti di situ. Pemazmur mengajak, maka aku akan mengajarkan jalanmu
kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Kemurnian hati, pertobatan, pentahiran itu bukan hanya untuk diri sendiri. Kekudusan itu bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk diajarkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya jangan melakukan pelanggaran kepada Allah. Supaya orang berdosa berbalik. Berbalik itu bertobat. Berbalik kepadamu. Berbalik lalu memulai suatu kehidupan yang baru, kehidupan bersama dengan Tuhan, menjadi umat yang kudus, yang murni, yang tahir, yang baru kembali. Itu artinya kebangkitan dari kematian, dari kehancuran. Hidup kembali setelah remuk, setelah luluh lantak. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, doa Mazmur ini baik untuk kita renungkan, juga kita gunakan. Mudah-mudahan kita membaca kembali besok malam, tidak perlu malam ini, tetapi besok malam kita baca seluruh Mazmur 51 pada sebelum tidur malam sebagai doa kita, supaya ketika kita bangun keesokan harinya kita diingatkan untuk menjadi tahir, untuk menjadi murni. Sampai saat ini saudara-saudara kita masih dalam keadaan tertutup, isolasi diri, karantina. Seharusnya kita menjadi sadar, kalau kita tidak mengarantina diri, tidak menutup diri, kalau kita senang bergerombol, berkerumun, kumpul-kumpul, maka penyebaran virus akan semakin banyak dan semakin cepat. Jadi intinya dari mana? Dari manusia sendiri, dari diri sendiri. Nah, firman ini mengajarkan kita, mengajak kita, bukan hanya bibir kita yang tidak melawan Allah, tetapi bentuk tidak melawan Allah, tidak melakukan kejahatan kepada Allah, adalah bentuk kepatuhan kita demi kelangsungan umat manusia, supaya semua orang menjadi sehat dan pandemi ini bisa selesai, bisa segera berakhir, dan kita kembali hidup normal. Jadi lama tidaknya pandemi ini juga tergantung pada kita. Apakah kita sadar diri untuk menahan diri dari kerinduan, dari keinginan-keinginan bersukacita, bersenang-senang. Kita gunakan masa kita di dalam rumah untuk semakin menyadari akan kebertahanan kita dalam situasi seperti ini, tidak mau melawan Allah melalui kepatuhan kita kepada peraturan pemerintah. Mari saudara-saudara kita lanjutkan hidup kita di rumah, kita barui hidup kita pada masa raya Paskah ini dengan bangkit, karena kita telah ditahirkan, karena kita telah menyesali kesalahan kita dan mau patuh tidak melakukan kejahatan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat pandemi ini kami menyadari selama ini kami adalah makhluk lemah. Kami tidak menghargai sesama makhluk ciptaan-Mu, tidak memberi tempat bagi banyak tanaman untuk hidup. Kami merampas hak hidup aneka satwa yang Kau ciptakan, sehingga bumi menjadi tidak seimbang. Tolong kami ya Tuhan, untuk lebih menghargai semua ciptaan-Mu di dunia ini. Kepadamu kami memohon.
Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa agar pandemik ini bisa dimaknai sebagai panggilan untuk bertobat. Kepadamu kami memohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan merayakan Idul Fitri esok hari. Kiranya mereka dapat menghayatinya dalam kesederhanaan dengan tetap menjaga silaturahmi. Kepadamu kami memohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar adanya kerjasama positif antar negara dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa agar vaksin COVID-19 segera ditemukan dan dunia terbebas dari pandemi global. Kepadamu kami memohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami di dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap lembaga di bawah pemerintah pusat yang menanganinya, baik rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, aparat keamanan. Kiranya Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka dan memberikan hikmat supaya kami sebagai masyarakat dapat patuh dan sadar untuk bersama-sama menanggulangi bahaya penularan COVID-19 ini. Kepadamu kami memohon. Dengarkanlah Doa kami ya Tuhan. kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ambillah hati serta asaku, juga segenap rencanaku. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu, Ambil ingatan dan pikiranku, air mata dan gembiraku. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu, Ya Tuhan,